Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak. Oke, ya walaupun hari kita tidak sekolah hari ini, tapi kita alhamdulillah hari ini bisa bertemu, walaupun temunya via jalur meeting ya, online. Jadi disampaikan juga kepada teman-temannya yang belum sempat masuk ke meeting kita, tolong disampaikan untuk masuk ya. Oke, seperti yang Bapak sudah sampaikan bahwa insya Allah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Namun sebelum kita mulai bimbingan kita hari ini, minta tolong Taufik sebagai ketua kelas pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Bisa Taufik? Ya Pak. Iya, silakan Taufik, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di kesempatan ini adalah itu tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jadi tujuan untuk diadakan layanan ini itu untuk kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian dan merancang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Secara khusus ada 3 poin tujuan kita. Yang pertama itu kalian bisa membedakan gaya belajar, ciri-cirinya, dan strategi belajarnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa dapat mengklasifikasikan gaya belajar dan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, kalian bisa merancang gaya strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, kalian harus menebak kata dari huruf yang diacak. Jadi ada sebuah kata yang tersembunyi dari huruf-huruf yang akan ditampilkan. Jadi tugas kalian hanya menebak ya. Jadi objek apa yang dituliskan itu. Jadi dia berkaitan dengan objek ya, benda. Oke, sudah siap? Siap. Oke, yang pertama. Ya, ada yang bisa tebak ini apa ini? Ada yang bisa tebak apa tulisannya? Hah? Buku tulis. Buku tulis. Siapa itu? Siapa? Zahra. Zahra. Bagus. Buku tulis ya. Dan yang kedua. Ada yang bisa tebak enggak? Restoran, Pak. Restoran. Oke, bentar. Oke, yang ketiga. Kaos kaki. Kaos kaki. Wah, kayaknya cepat ditebak ini. Oke, yang keempat. Ayo, yang keempat. Apa ini? Permanen. Salah. Belum tepat. Ada yang bisa tebak lagi yang lain? Parameter. Ya, bukan. Kurang tepat. Parlemen. Apa? Parlementer. Bukan. Masih kurang tepat. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ada enggak? Apa nih? Yang jelas ini benda. Apartemen. Iya, betul. Sampai jawab apartemen. Apartemen. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain.
supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya tipe kinestik. Dia berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaanmu. Dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online, hingga prestasimu bisa lebih baik lagi. Mana dia oleh Tiffany? Yang visual. Visual. Jadi lebih cenderung melihat ya. Itu kenapa kita menurut tak gaya belajar visual? Karena saya tidak orang yang cenderung mengambil ketika mengambil informasi yang dibaca ketimbang mendengarkan. Gitu dia. Kalau ya, terima kasih Tiffany. Gaza, ada orangnya Gaza. Ya, Gaza termasuk tipikal yang mana Gaza? Yang visual juga. Visual juga. Kenapa kita termasuk? Karena lebih mudah mengerti kalau dilihat daripada didengar. Oh gitu ya. Oh iya bagus. Kemudian Husnul. Husnul ada orangnya Husnul? Husnul ada orangnya Husnul? Ada ya. Kita pindah ke Dimas. Dimas ada orangnya Dimas? Dimas Nasir. Ya Pak. Iya. Kita termasuk tipe yang mana ini? Kayak keduanya kayak audio sama visual juga. Ya
gabungan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga punya dua-dua ya, cenderung keduanya. Ada orang yang kadang dia lebih senang dijelaskan, kadang juga lebih senang ketika dia baca langsung. Ada seperti itu ya. Kemudian strateginya Andi Divani ada orangnya. Oke, jadi setelah kita mengetahui gaya belajar kita, kita harus tahu bagaimana kecenderungan kita, strategi kita tentang gaya belajar kita. Jadi kalau kita tipikal visual misalnya, maka kita harus lebih bisa mengatur ya. Contohnya strategi belajar yang kalian bisa terapkan di bagian orang yang tipikal visual itu dengan menggaris buku dengan warna-warni. Jadi ini tipikal visual. Salah satu tipsnya itu kalian ketika merangkum, maka rangkuman itu harus bisa dipenuhi warna, entah warna stabilo kah, judulnya dicantik-cantik. Saya pernah lihat tugas kalian itu masuk, itu bagus sekali ya. Ada yang di model-modelin tulisannya, berarti ini lebih cenderung ke tipe visual. Kemudian yang auditory atau tipikal yang lebih cenderung dengan pendengaran tentang kegiatan kita hari ini ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, ini kita akan menyembuhkan dulu. Saya Pak boleh? Oleh, silakan nak. Asahra. Kan seperti yang dibahas tadi bahwa ada 3 gaya belajar dan masing-masing gaya belajar itu ada tekniknya tersendiri, ada apa ya, kayak yang visual lebih catatannya harus lebih berwarna, Strateginya. Iya, ada strateginya tersendiri. Iya. Hari ini kita tahu bahwa ternyata saya auditori misalnya, jadi ada strategi ke depannya yang bisa memperbaiki gaya belajarnya supaya kita bisa maksimalkan belajar kita. Iya, terima kasih. Bagus sekali Asahra ya. Terima kasih atas jawabannya. Sesuai dengan harapan kita bahwa kalian sudah harus tahu paling minimal dulu tentang karakteristik gaya belajar kalian yang paling cocok dengan kalian, sehingga kalian tidak bingung lagi ketika ada guru tipikal begini cara menjelaskannya. Kalian bisa atur strateginya. Oh, saya lebih cenderung ke visual, jadi saya bisa menggunakan strategi ini. Oke, paham sejauh ini ya? Oke. Jadi terus bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaya belajar ini, bisa nanti hubungi Bapak ya. Bapak kita kan sudah luring ya. Jadi silakan nanti datang ke ruang BK. Kalau yang mau sendiri boleh juga kita adakan konseling individu. Tapi kalau yang mau berkelompok, kita bisa adakan konseling kelompok. Jadi yang mau datang silakan, ruang BK sudah ada. Jadi kalian bisa konsul masalah apa saja, termasuk materi kita hari ini ya. Jadi itu rencana tidak lanjut kita. Terus kemudian Bapak akan kirimkan kuis ya. Ada kuis nanti yang akan Bapak kirimkan ke WhatsApp kalian. Di situ kuisnya tentang kuis untuk mengetahui gaya belajar kalian yang paling cocok untuk kalian. Jadi kalian silakan menjawab sesuai dengan karakteristik kalian. Itu BK. Oke anak-anakku sekalian, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mungkin satu orang lagi kembali Taufik ya, bisa dipimpin doa penutup kita untuk kegiatan hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari berdoa SNPTN. Oke, paham sejauh ini ya? Terima kasih atas waktunya dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.